anak-anak Ibu kelas 12, jumpa lagi dengan Ibu di pertemuan ini masih sejarah wajib. Pertemuan ini kita akan melihat gerakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Ini merupakan gerakan terhadap harmonisan antara hubungan pemerintah dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Akan kita bahas di minggu lalu kita akan sudah membahas tentang pergerakan yang berkaitan dengan kepentingan. Oke, ini adalah pergerakan yang berkaitan dengan pemerintahan, yaitu PRRI atau Persmesta. Munculnya pemberontakan PRRI ini diawali dari ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah dengan pusat. Pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat ini dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Dengan membentuk Dewan Benteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, dan Dewan Maguni, pemerintah kemudian melancarkan agresi militer yang penumpasan PRRI. Sebenarnya ini yang disebut membentuk Dewan Benteng. Dewan Benteng ini berlokasi di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Kamu dapat melihat di buku paket itu halaman 26. Itu yang kedua ada Dewan Gajah. Dewan Gajah ini di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maluddin, jadi orang Batak. Selanjutnya Dewan Garuda. Dewan Garuda ini adalah gerakan di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Berlian. Selanjutnya Dewan Maguni. Dewan Maguni ini di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Putjen Sumual. Jadi dewan-dewan ini bukan hanya melakukan gerakan-gerakan tertentu. Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayah masing-masing. Jadi mereka ingin memisahkan diri dari pemerintahan Indonesia Serikat pada saat itu atau yang disebut dengan RIS. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka, bahkan bergabung ke dalamnya seperti Sarifuddin, Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap ini pada awal kemerdekaan adalah dia seorang kabinet. Selanjutnya ada si Muhammad Natsir. Si Natsir ini pun kabinet di masa pemerintahan Insinyur Soekarno. Kemudian gerakan ini ditumpas dengan beberapa penumpasan. Yang pertama itu operasi 17 Agustus dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Yang selanjutnya operasi Tegas dipimpin oleh Kol Khairun N. Selanjutnya operasi Sadar dipimpin oleh Letkol Dr. Ibnu Santowo. Seperti itu. Untuk lebih lengkapnya kamu bisa membaca di buku kamu. Oke? Jangan kamu sia-siakan buku itu. Banyak ilmu di dalamnya. Selanjutnya, karena di pertemuan kemarin Ibu memberitahukan bahwa kita akan membahas tentang pemberontakan G30 SPKI itu terpisah dari pergerakan yang berkaitan dengan ideologi. Oke, kita akan bahas pemberontakan G30 SPKI. Penyebab munculnya gerakan G30 SPKI yang pertama itu sejak si DNID terpilih menjadi ketua PKI tahun 1951 dan dalam pemilihannya tahun 1955 dia berhasil mendapat dukungan dari rakyat. Saat PKI merasa kuat, ada isu pimpinan TNI Angkatan Darat membentuk Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Kudeta ini sebenarnya itu untuk hanya menurunkan Presiden Soekarno. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ABRI pada tanggal 5 Oktober tahun 1965, puluhan ribu tentara telah berkumpul di Jakarta sehingga dugaan akan terjadi kudeta semakin bertambah banyak. Jadi ini sebenarnya penyebab munculnya ini karena orang-orang PKI itu kedudukannya semakin kuat di pemerintahan. Jadi mereka ingin memaksakan ideologinya, yaitu ideologi komunis. Yang kedua, gerakan 30S PKI. Menjelang terjadinya G30 SPKI, tersiar kabar bahwa kesehatan presiden mulai menurun dan DNID yang merupakan tokoh utama dalam PKI langsung memulai gerakan. Gerakan tersebut dipimpin oleh Letkol Kolonel Untung pada tanggal 1 Oktober tahun 1965.
Mereka berhasil membawa 7 korban TNI Angkatan Darat dan dibawa ke lubang buaya serta dimasukkan ke dalam sumur tua dan ditimbun dengan sampah dan tanah. Dengan waktu yang bersamaan, pergerakan G30 SPK ini mencoba untuk mengadakan perebutan kekuasaan di Yogyakarta, Solo, Wonogiri, dan Semarang. Jadi kota-kota besar saat itu ingin dikuasai oleh PKI. Selanjutnya, ini adalah 7 korban dari gerakan PKI adalah 7 TNI. Yang pertama itu Ahmad Yani, Suprapto, Jenderal Haryono, Mayor Jenderal Suwondo, Brigadir Jenderal Donald Ignatius Panjaitan atau DI Panjaitan. Baru selanjutnya Brigadir Jenderal Sutojo Suswo Miharjo. Selanjutnya adalah Pierre Tandean. Si Pierre Tandean ini adalah yang mengaku-ngaku dia sebagai si Ahana Nasution. Jadi dia adalah bodyguard dari Ahana Nasution atau tangan kanan Ahana Nasution. Jadi dia mengaku dialah itu Ahana Nasution, padahal bukan seperti itu. Adapun penumpasan G30 SPKI itu dengan peristiwa G30 SPKI, pemerintah Indonesia melakukan tindakan penumpasan yang dipimpin Panglima Komando Strategi Angkatan Darat, yaitu Majen Soeharto. Antara lain merebut kembali gedung RRI atau Radio Nasional Indonesia saat itu, membebaskan Halim Perdana Kusuma. Yang selanjutnya ditemukannya jenazah perwira TNI Angkatan Darat di sumur tua lubang buaya. Selanjutnya dilakukannya pengangkatan jenazah dan dimakamkannya di Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Selanjutnya penangkapan Kolonel Letiet atau Letkol Untung. Si Untung inilah yang melakukan pergerakan seperti itu. Selanjutnya beberapa pendapat tentang peristiwa G30 SPKI. Ini sebenarnya ada 6. Yang pertama, gerakan G30 SPKI ada yang mengatakan bahwa itu adalah taktik dari Soeharto ingin naik jabatan karena mendengar berita bahwa presiden kita Insinyur Soekarno saat itu lagi sakit. Jadi ini ada kudeta antara memang PKI ingin melakukan pergerakan, tetapi melihat PKI ingin melakukan pergerakan, si Soeharto itu katanya memanfaatkan waktu itu dan dia ikut juga dalam peristiwa tersebut atau dia ikut dalam pemberontakan. Selanjutnya ada yang mengatakan bahwa dalang dari G30 SPKI adalah Insinyur Soekarno itu sendiri. Baru ada lagi yang mengatakan bahwa G30 SPKI ada dari hubungan CIA atau tentara dari Amerika seperti itu. Jadi ada yang mengatakan, banyak pendapat yang mengatakan. Kamu dapat baca di buku kamu itu tentang G30 SPKI di halaman 16 ada juga yang mengatakan dalang dari G30 SPKI itu adalah Dinas Intelijen Amerika, itu tadi CIA. Baru selanjutnya ada mengatakan bahwa G30 SPKI ini sebenarnya adalah masalah internal yang terjadi di dalam tubuh TNI. Jadi TNI sama TNI itu tidak satu tujuan. Seperti itu. Baru ada mengatakan lagi gerakan 30 September ini merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dengan Amerika Serikat. Seperti itu. Selanjutnya ada yang mengatakan bahwa sebenarnya gerakan G30 SPKI ini merupakan bukan gerakan tunggal, melainkan gerakan kongsi atau bersama-sama. Jadi ada orang-orang tertentu menumpangi PKI. PKI memang melakukan gerakan, tapi ada orang-orang tertentu yang ikut mengambil andil dalam gerakan tersebut, atau orang-orang di balik layar seperti itu. Ada yang mengatakan dalam dari gerakan G30 SPKI itu adalah PKI itu sendiri. Ya jelas, karena memang PKI ingin melakukan pergerakan pada saat itu. Seperti itu ya. Jadi dari menurut Ibu, sebenarnya G30 SPKI ini bukan, Ibu lebih memilih bahwa gerakan ini tidak dilakukan oleh satu orang, tetapi banyak orang yang memanfaatkan gerakan ini. Jadi ada orang-orang tertentu yang menumpangi PKI dalam pergerakannya, tapi mengatasnamakan orang-orang PKI seperti itu. Jadi Ibu minta sama kalian, kepada kalian,
kalian mengambil satu dari yang tadi Ibu jelaskan, ada hampir 7 yang mengatakan ada beberapa dalang dari G30 SPKI. Coba kamu utarakan yang mana yang paling kamu setujui yang melakukan gerakan. Apakah itu dari Insinyur Soekarno, apakah dari Soeharto, apakah dari CIA, apakah dari Amerika dan Inggris, apakah dari PKI itu sendiri, atau apakah itu dari tubuh TNI yang saling bermasalah antara TNI dengan TNI di dalam. Seperti itu. Oke? Sampai sekian Ibu jelaskan. Minggu depan kita akan masuk pembahasan baru, yaitu tentang peran tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sampai jumpa minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. See you, goodbye.